saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, nats firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu kita saat ini, minggu kelima setelah Trinitatis, terangkat dari kitab Evangelium Lukas pasal yang ke-6, dimulai dari ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Demikian firman-Nya. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya, akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nats firman Tuhan saat ini saya mengangkat tema menghakimi bukanlah pendidikan yang baik. Menghakimi bukanlah pendidikan yang baik. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang menghakimi, saya teringat akan sepasang suami istri yang berada di dalam kapal pesiar sementara kapal tersebut mengalami kecelakaan dan akan tenggelam. Sepasang suami tersebut berlari menuju sebuah skoci untuk menyelamatkan diri. Sampai di sana apa yang terjadi? Mereka menyadari bahwa hanya ada tempat untuk satu orang yang tersisa. Segera sang suami melompat mendahului istrinya untuk mendapatkan tempat tersebut. Sang istri hanya bisa menatap suaminya kepadanya sambil meneriakkan sebuah kalimat sebelum skoci menjauh dan kapal itu benar-benar menenggelamkannya. Seorang guru pernah menceritakan kisah ini dan memberi pertanyaan kepada murid-muridnya. Menurut kalian apa yang diteriakkan oleh sang istri? Sebagian besar murid-murid menjawab, "Aku membenci kamu. Kamu pengkhianat. Kamu tidak tahu malu. Kamu suami yang egois." Dan lain sebagainya. Namun, guru kemudian menyadari ada seorang murid yang diam saja. Guru itu meminta muridnya yang diam agar menjawab. Apa jawab si murid tersebut? "Guru, saya yakin si istri pasti berteriak, 'Tolong jaga anak kita baik-baik, besarkan mereka.'" Guru itu terkejut dan bertanya kembali, "Mengapa engkau menjawab demikian?" Si anak pun, si murid pun kembali menjawab, "Ketika mama saya sebelum dia meninggal karena penyakit kronisnya, demikianlah yang dikatakan kepada bapak saya." Guru itu menatap seluruh kelas dan berkata, "Jawaban anak ini benar sekali." Kapal itu pun kemudian benar-benar tenggelam dan suami membawa pulang anaknya dengan sendirian. Bertahun-tahun kemudian setelah sang suami meninggal, anaknya menemukan buku harian ayahnya, saudara-saudara. Di sana dia menemukan kenyataan bahwa saat orang tuanya naik kapal pesiar tersebut, mereka sudah mengetahui bahwa sang ibu menderita penyakit kronis dan akan segera meninggal dunia. Karena itulah di saat darurat itu ayahnya memutuskan mengambil satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup agar dia mampu membesarkan anaknya. Dia menulis di buku harian itu, "Betapa aku berharap untuk mati di bawah laut bersama denganmu. Tapi demi anak kita, aku harus membiarkan kamu tenggelam sendirian untuk selamanya di bawah sana." Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sangat tragis kisahnya.
Namun apakah pesan moral dari cerita ini? Bahwa kebaikan dan kejahatan di dunia ini tidak sesederhana yang kita sering pikirkan. Ada berbagai macam komplikasi dan alasan di baliknya yang kadang sulit dimengerti. Karena itulah kita seharusnya jangan pernah melihat hanya di luar dan kemudian langsung menghakimi, apalagi tanpa tahu apa-apa. Karena apa yang kamu lihat belum tentu itu kebenarannya. Pesan moral dari cerita ini juga berkata, menjadi pribadi yang percaya harus selalu menjadi falsafah. Think twice before speak one. Sebelum engkau berbicara sekali, berpikirlah engkau 2 kali. Itu saudara-saudara. Dalam kehidupan ini mereka yang sering berbagi dan memberi orang lain mungkin bukan berarti mereka kaya, tapi karena mereka menghargai hubungan daripada uang. Mereka yang bekerja tanpa ada yang menyuruh mungkin bukan karena mereka bodoh, saudara-saudara, tapi karena mereka menghargai konsep tanggung jawab. Mereka yang meminta maaf duluan setelah bertengkar mungkin bukan karena mereka bersalah, tapi karena mereka menghargai orang lain. Mereka yang mengulurkan tangan untuk menolongmu mungkin bukan karena mereka merasa berhutang kepadamu, tetapi karena menganggap kamu adalah sahabat karibnya. Mereka yang sering mengontakmu mungkin bukan karena mereka tidak punya kesibukan, tapi karena kamu ada di dalam hatinya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada banyak orang yang berambisi untuk mengubah hidup orang lain dalam hidup ini, tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Demikianlah kata Leo Tolstoy, seorang penulis asal Rusia. Sementara Cecil G. Osborne pernah berkata, ubahlah diri Anda, maka orang lain dengan sendirinya akan berubah sebagai reaksi terhadap Anda. Tuntutan untuk hidup sempurna seringkali membuat seseorang bersikap kritis dan menghakimi, saudara-saudara. Bahkan menghukum orang lain. Seringkali seseorang menilai orang lain dengan ukuran yang sangat ketat, sementara ia menilai dirinya sendiri dengan ukuran yang sangat longgar. Ini adalah sikap yang berbahaya. Kebiasaan dan sikap seperti inilah, saudara-saudara, yang dikecam oleh Yesus dalam kebenaran firman Tuhan saat ini dari orang-orang Yahudi yang bersikap munafik. Karena jika kita berpegang kepada kebenaran, kita tidak berwenang untuk bersikap demikian. Karena satu-satunya yang berhak atas penghakiman adalah Allah, Tuhan kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang gemar mengubah hidup orang lain tanpa sadar. Kita pun terjebak dalam kebiasaan menilai dan menghakimi orang lain. Semua kalangan bisa menjadi hakim bagi sesamanya. Bahkan hamba Tuhan pun ikut serta. Banyak hamba Tuhan yang berusaha membereskan dosa-dosa orang lain, tapi luput untuk membereskan dosa-dosanya sendiri. Jadi kita semua sama-sama memiliki tantangan yang sama. Karena memang kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan, tidak ada yang benar. Kita pengemis di mata Tuhan, mengemis belas kasihan akan keselamatan. Oleh dikarenakan dosa kita. Apa kata Tuhan, saudara-saudara, tentang menghakimi dalam Matius 1 sampai ayat ke-5? Dikatakan demikian, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik,
keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara yang terkasih, menghakimi di sini itu menghakimi seperti apa? Ini perlu kita pahami. Yesus mengatakan janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sikap menghakimi itu yang dimaksud adalah bukan berarti kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain, mengkritik orang lain, atau meniadakan nalar kita untuk membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana jahat. Inilah juga yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan kita saat ini. Jika kita melihat Matius 7 ayat 3 sampai yang ke-27, jelas sekali di situ Yesus meminta kita untuk bisa membedakan antara nabi palsu dengan nabi-nabi yang sejati. Menghakimi atau mencari kesalahan tidak sama dengan menegur. Menegur dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yakobus, kita wajib menegur seseorang jika ia melakukan kesalahan. Karena jika tidak, kita turut berbuat dosa. Yakobus 4 ayat yang ke-17, saudara-saudara. Namun menghakimi hanya akan bertujuan untuk menjatuhkan orang lain. Kalau menghakimi itu bertujuan untuk memperbaiki, maka itu namanya menegur. Jangan menghakimi juga bukan artinya kita tidak peduli dengan kesalahan orang lain. Seolah-olah itu adalah privasi orang lain dan bukan urusan kita. Itu bukan poinnya, saudara-saudara. Sikap menghakimi yang dimaksud di sini adalah lebih kepada sikap yang fanatik dan agresif terhadap dosa-dosa orang lain, tetapi toleran dengan dosa-dosanya sendiri. Itulah yang dikatakan munafik. Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kita tidak peka terhadap dosa-dosa sendiri, tetapi begitu peka terhadap dosa-dosa orang lain, seperti yang dilakukan oleh Daud ketika membunuh Uria untuk mendapatkan Batsyeba istri Uria. Pada waktu Nabi Nathan memberikan sebuah perumpamaan untuk menegur dosanya, Daud tidak sadar bahwa Nathan sebenarnya sedang menegur dosanya melalui perumpamaan tersebut. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mengapa kita tidak diperbolehkan menghakimi? Dalam menghakimi, kita seringkali mempunyai penilaian yang tidak jujur. Karena juga penghakiman itu adalah milik Allah. Hanya Allah lah yang memiliki wewenang untuk melakukan penghakiman. Karena kita semua adalah orang berdosa. Hanya Allah yang berhak menghakimi. Karena Allah lah Allah yang maha kuasa. Satu-satunya hakim yang jujur dan adil. Yang benar dalam penghakimannya. Itu tertulis dalam Wahyu 16 ayat 7, saudara-saudara. Penghakiman bukan hak kita. Oleh sebab itu janganlah tempatkan diri kita di tempat yang tidak seharusnya. Jika kita mengambil tempat Allah sebagai hakim, maka itu namanya kita adalah manusia yang serakah dan rakus. Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari kita sendiri dengan standar yang kita pakai. Ketika kita menjadi pribadi yang rakus dan serakah, apakah kita akan mendapat kerajaan Allah? Saudara-saudara, padahal bukankah kita yang sesungguhnya penuh dengan dosa? Jika Allah mencari-cari kesalahan manusia, ingatlah, maka kita tidak akan pernah mengenal keselamatan. Saudara yang terkasih, orang yang sungguh-sungguh beriman tidak akan pernah menggunakan banyak waktunya untuk menilai orang lain, melainkan untuk memperhatikan dan memperbaiki hidupnya. Dan inilah yang diharapkan Tuhan dari kita, yaitu menjadi pribadi yang mencintai pendidikan yang baik. Ingatlah, melihat kesalahan orang lain, orang berhikmat akan memakai kesempatan itu untuk memperbaiki dirinya sendiri, bukan malah memakai kesempatan untuk menjatuhkan orang lain. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kita diajak, saudara-saudara, untuk belajar
mendapatkan pendidikan yang baik, bukan pendidikan yang tidak baik. Ingat, menghakimi bukanlah pendidikan yang baik bagi setiap orang percaya. Untuk itu, jauhkan hidupmu dari menghakimi, tetapi tempatkan dirimu untuk selalu menjadi pribadi yang memperbaiki diri sendiri, hidup dalam kerendahan hati, dan mau mengikuti Yesus sebagai guru yang sejati buat kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan kebenaran firman Tuhan yang telah berkumandang di tengah-tengah kehidupan kami. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan untuk menjadi orang yang tidak hidup dikuasai oleh sikap menghakimi. Karena menghakimi hanyalah akan menjerumuskan hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, kami semakin dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bersikap sederhana, rendah hati, dan selalu mau belajar yang terbaik, mendapatkan pendidikan yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bukan hidup dalam kesombongan, keegoisan, menutupi kesalahan pribadi dengan menghakimi orang lain, mempersalahkan orang lain. Tetapi tuntun kami selalu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu menjadi pribadi-pribadi yang selalu belajar untuk berbuat kebenaran dan kebaikan, sehingga banyak orang semakin tertuntun di dalam kebaikan. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua.